Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia. Saya dari Prodi PAI dengan NIM 1301202276. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang inspirasi Al-Quran melestarikan alam, menjaga kehidupan. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dialah yang menundukkan sungai-sungai bagimu. Terlihat jelas dalam surat tersebut bagaimana karunia Allah sangatlah besar untuk kita semua. Allah menurunkan hujan dari langit sehingga muka bumi ini subur. Tentu juga dengan adanya sungai dan laut membuat manusia dapat memanfaatkan hal tersebut sebagai sumber makanan dan penghasilannya. Pada ayat ini juga dijelaskan bahwa manusia pun bisa memanfaatkan alam sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan makanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu Allah berfirman lagi dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbakum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Yang artinya, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Rabbmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 13 ini, Allah telah dijelaskan bahwa manusia dapat memanfaatkan hewan baik sebagai sumber makanan maupun sebagai alat transportasi untuk mendistribusikan sumber-sumber daya melalui jalur darat. Kita sebagai manusia yang beriman tentu saja sudah seharusnya mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Namun seringkali manusia kufur atas nikmat tersebut dengan berbuat semena-mena yang menyebabkan kerusakan alam. Lalu Allah berfirman lagi dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ini, kerusakan alam diistilahkan dengan al-fasad, yang berarti kerusakan. Kerusakan yang dimaksudkan pada ayat ini memiliki dua makna, yaitu kerusakan alam dan kerusakan sosial. Kembali lagi, sebagai manusia, kita harus bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan, dengan memahami bahwa semua yang ada di alam ini merupakan nikmat Allah. Sebagai seorang pelajar muslim, tentu saja kita harus menunjukkan perilaku yang berdampak pada pelestarian alam. Perilaku ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan anorganik, mendaur ulang sampah anorganik, dan menanam dan merawat tanaman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.